bertemu dengan saya, Saudara Andres Avelino Saragi. Para saudara yang terkasih, pada kesempatan dalam video ini, kita akan bersama-sama membahas secara singkat tentang musik liturgi dalam gereja Katolik. Nah, nantinya kita akan membahas atau mengulas tentang apa yang dimaksud dengan musik liturgi. Kemudian, apa sifat-sifat dari musik liturgi? Dan apa bedanya musik liturgi dengan musik rohani? Nah, semoga apa yang saya sampaikan nantinya dalam video ini membantu kita untuk semakin memahami tentang musik dalam gereja Katolik, dan semoga juga wawasan kita tentang musik liturgi bertambah. Untuk itu, mari kita bahas bersama-sama. Dalam gereja Katolik digunakan istilah musik liturgi dan bukan musik dalam liturgi. Mengapa? Karena dengan musik liturgi mau digarisbawahi pandangan gereja tentang musik sebagai bagian utuh dari perayaan liturgi. Musik liturgi adalah musik yang digubah untuk perayaan liturgi suci, di mana dari segi bentuknya memiliki suatu muatan yang kudus. Maka, musik liturgi dapat digunakan secara khusus untuk mengabdi pada kepentingan ibadat ataupun perayaan liturgi. Nah, salah satunya yaitu perayaan Ekaristi. Karenanya, musik liturgi mempunyai fungsi dan kedudukan yang integral atau secara menyeluruh dalam ibadat. Dalam dokumen gereja, tepatnya Sacrosanctum Concilium 114, dijelaskan bahwa khazanah musik liturgi hendaknya dilestarikan dan dikembangkan secermat mungkin. Para uskup dan para gembala jiwa lainnya hendaknya berusaha dengan tekun supaya pada setiap upacara liturgi yang dinyanyikan, segenap jemaat beriman dapat ikut serta secara aktif dengan membawakan bagian yang diperuntukkan bagi mereka. Musik liturgi semakin suci bila semakin erat berhubungan dengan upacara ibadat, entah dengan mengungkapkan doa-doa secara lebih khusus atau mengena, atau entah dengan memupuk kesatuan hati, ataupun entah dengan memperkaya upacara dengan kemeriahan yang lebih semarak. Ini terdapat dalam dokumen Sacrosanctum Concilium nomor 112. Nah, jadi para saudara, musik liturgi adalah musik yang secara khusus diciptakan atau dibuat dan digunakan untuk tujuan perayaan liturgi suci. Kemudian, apa sifat-sifat nyanyian liturgi? Nah, saat ini sekurang-kurangnya saya mengambil 4 hal yang bisa kita lihat dalam sifat-sifat nyanyian liturgi ini. Sifat yang pertama adalah sifat biblis. Dikatakan biblis berarti syairnya mengambil inspirasi dari kitab suci atau teks liturgi, dan yang menjadi dasarnya adalah tentang karya Allah bagi kita. Sifat yang kedua adalah sifat fungsional. Fungsional berarti syairnya mempunyai kedudukan untuk masing-masing bagian dalam perayaan liturgi. Misalnya, ada Tuhan kasihanilah kami, kemuliaan, Mazmur tanggapan, Kudus, Bapa kami, dan Anak Domba Allah. Selain itu, terdapat juga lagu-lagu yang berfungsi untuk mengiringi kegiatan perayaan liturgi. Contohnya, ada pembuka, persiapan persembahan, komuni, madah pujian, serta penutup. Nah,
Yang sifat ketiga adalah sakral. Sakral berarti bahwa nyanyian liturgi berhubungan erat dengan tujuan peribadatan. Oleh karena itu, melodinya diciptakan sedemikian rupa untuk memperkuat isi syair. Dengan kata lain, melodi disusun untuk mendukung makna pesan yang termuat dalam syair. Dan sifat yang keempat adalah eklesial. Di sini eklesial berarti bahwa nyanyian liturgi diciptakan terutama untuk mengajak partisipasi umat. Kemudian, perbedaan musik liturgi dengan musik rohani. Untuk mengetahui perbedaan musik liturgi dengan musik rohani, ada baiknya terlebih dahulu kita mengerti sifat nyanyian rohani. Nah, diketahui bahwa nyanyian rohani bersifat umum. Dalam arti, syairnya berupa ungkapan pribadi pengarang akan pengalaman atau refleksi imannya. Seringkali isi syairnya bersifat subjektif dan sangat individual, sehingga tidak ada hubungannya dengan fungsi masing-masing bagian dalam ibadat. Nah, fokus utama nyanyian rohani yaitu pada musiknya, bukan pada syairnya, sehingga syairnya terkesan dicari-cari atau dipaksakan. Nyanyian rohani diciptakan untuk keperluan di luar ibadat, misalnya rekoleksi, pertemuan-pertemuan rohani, seminar, dan lain-lainnya, sehingga memang tidak cocok untuk ibadat. Jadi, setelah melihat akan sifat nyanyian rohani, jelas perbedaan antara musik liturgi dan nyanyian rohani, yaitu musik liturgi merupakan musik atau nyanyian yang pantas dan diizinkan untuk dipakai dalam kegiatan-kegiatan liturgi seperti perayaan Ekaristi dan ibadat-ibadat lainnya. Sedangkan nyanyian rohani digunakan untuk kepentingan lain di luar perayaan Ekaristi atau ibadat. Baik para saudara, terima kasih atas kebersamaan kita dalam video ini dalam mengulas musik liturgi dalam gereja Katolik. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua dan menambah sekurang-kurangnya wawasan tentang musik dalam gereja Katolik. Singkat cerita, saya ucapkan terima kasih. Kritik dan sarannya saya terima. Pace e bene.